Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar tematik muatan bahasa Indonesia tentang bermain di tempat wisata. Berwisata adalah melakukan perjalanan ke suatu tempat yang menurut kita nyaman, tenang, dan mendapatkan suasana baru serta pengetahuan baru. Berikut ini adalah beberapa jenis wisata. Yang pertama, ada wisata alam. Wisata alam yaitu kegiatan perjalanan ke tempat-tempat yang indah secara alami dan membuat suasana menjadi nyaman. Contohnya, yang pertama adalah danau. Jika kita berwisata ke danau, kita akan merasa nyaman, tenang, dan tentunya perasaan kita menjadi bahagia. Yang kedua ada wisata alam pegunungan. Ya, pegunungan begitu sangat indah, sehingga akan membuat wisatawan yang datang perasaannya menjadi tenang dan nyaman. Selanjutnya, ada wisata alam pantai. Ayo, siapa yang sering ke pantai? Semuanya mungkin sudah pernah merasakan ke pantai ya. Pantai itu ada pasir putih, air laut, dan juga ada angin yang begitu segar, udaranya begitu segar di pantai. Selanjutnya ada air terjun. Ya, air terjun juga termasuk pada wisata alam. Selanjutnya ada lembah. Lembah juga termasuk ke dalam wisata alam. Baiklah anak-anak, yang kedua ada wisata sejarah. Wisata sejarah yaitu perjalanan yang dilakukan ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. Contohnya, yang pertama adalah candi. Di sini Ibu kasih contoh Candi Borobudur. Siapa yang sudah pernah pergi ke Candi Borobudur? Di mana ya letaknya? Ya, di Jawa, tepatnya di mana sayang? Di Jawa Tengah. Oke, selanjutnya ada juga wisata sejarah yaitu museum. Di sini Ibu kasih contoh Museum Gajah. Selanjutnya ada makam. Wisata sejarah, makam ini termasuk wisata sejarah. Biasanya kalau di orang Islam itu biasanya melaksanakan wisata religi, ya, wisata religi dengan berziarah ke makam Wali Songo. Selanjutnya ada bangunan bersejarah. Nah, di sini contohnya adalah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu merupakan bangunan bersejarah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, selain ada wisata alam dan wisata sejarah, yang ketiga adalah wisata bahari. Apa itu wisata bahari? Wisata bahari yaitu perjalanan ke pantai dan laut untuk menikmati keindahan dan pesona laut. Contohnya, kita jalan-jalan ke pantai, berenang. Ya, kita juga berenang melihat ikan-ikan yang ada di pantai atau yang ada di laut. Baiklah anak-anak, marilah kita membaca cerita berikut dengan judul Bermain di Pantai. Hari ini, Wira dan teman sekelasnya akan berwisata ke pantai. Mereka semua sangat senang. Wira,
Wah, bagus sekali pantainya. Ayu, iya, indah sekali ya pantainya. Rio, di pantai ada pasir putih terhampar sepanjang pantai. Ada banyak cangkang kerang. Air lautnya terlihat biru dengan ombak datang pergi silih berganti. Ada batu-batu karang. Di pinggir pantai ada banyak pohon. Di sisi dekat kampung ada banyak perahu nelayan sedang bersandar. Bion, menyenangkan sekali kita bisa pergi ke pantai. Kita bisa melakukan banyak permainan di pantai. Tapi tetap jaga kebersihan loh. Jangan sampai kita mengotori pantai. Lihat, itu masih ada sampah di pantai. Wira, kalau sudah urusan sampah, Bion tanggap banget. Bion, oh tentu. Kita kan harus selalu menjaga kebersihan. Anak-anak, marilah kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan. Nomor 1. Apa kesan Wira dan Ayu setelah melihat pantai? Apa ya kira-kira kesannya? Ya. Kesan Wira dan Ayu adalah kagum dengan keindahan pantai. Nomor 2, benda apa saja yang terdapat di pantai? Ayo, dari cerita tadi, benda apa saja ya yang terdapat di pantai? Ya, tuliskan dalam kolom berikut. Anak-anak nanti menyebutkan nama benda dan wujud benda, baik itu padat, cair, atau gas. Nomor 1, benda yang terdapat di pantai adalah pasir. Pasir termasuk wujud benda padat, cair, atau gas ya. Ya, pasir termasuk ke dalam benda padat. Nomor 2, ada benda apa ya? Cangkang kerang. Ya, cangkang kerang termasuk ke dalam benda padat. Yang ketiga, ada benda? Ya, air laut. Air laut kira-kira wujud bendanya apa ya? Betul sekali. Air laut itu memiliki wujud benda cair. Nomor 4. Apa ya selain pasir, cangkang kerang, dan air laut? Ya, batu karang. Batu karang mempunyai wujud benda padat. Nomor 5. Ada pohon. Pohon wujud bendanya apa ya? Ya, padat. Yang keenam adalah apa ya? Yang bersandar di pantai itu apa ya? Perahu. Ya, perahu termasuk benda apa ya? Ya, benda padat. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu tidak gambar tersebut? Oke, mari kita baca teks berikut ini. Judulnya adalah Taman Mini Indonesia Indah. Taman TMII adalah singkatan dari Taman Mini Indonesia Indah. TMII berada di Jakarta. TMII merupakan kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia. Di TMII terdapat anjungan daerah. Anjungan daerah adalah bangunan-bangunan rumah adat yang memiliki ciri khas setiap daerah di Indonesia. Para wisatawan dapat mengenal rumah adat dari setiap daerah. Selain itu, di TMII terdapat kereta gantung. Dari kereta gantung, pengunjung dapat melihat pulau-pulau mini di bawahnya.
Pulau-pulau mini tersebut merupakan tiruan pulau-pulau di Indonesia. Pulau-pulau mini itu dibuat di tengah danau, mulai dari ujung barat ke ujung timur. Dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Anak-anak, marilah kita jawab pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1, apa singkatan dari TMII? Apa ya? Ya, TMII singkatan dari Taman Mini Indonesia Indah. Nomor 2, di mana letak TMII? Ya, TMII terletak di Jakarta. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan anjungan daerah? Ya, bangunan-bangunan rumah adat yang memiliki ciri khas setiap daerah di Indonesia. Nomor 4, apa yang bisa dilihat dari kereta gantung? Betul sekali, miniatur pulau-pulau di Indonesia. Nomor 5, di mana miniatur pulau-pulau itu dibuat? Di mana ya? Yap, miniatur pulau-pulau itu dibuat di tengah danau. Solih-solihah, mari kita cari arti dari kata-kata berikut ini. Yang pertama ada kata wisata. Artinya apa ya wisata? Ya, wisata artinya bepergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan dan bersenang-senang. Yang kedua ada kata budaya. Budaya adalah suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai identitas unik dan khas bagi suatu daerah. Nomor 3, ada kata anjungan. Apa ya anjungan? Tadi sudah ada di materi yang sudah dipelajari ya. Anjungan adalah ya, bangunan-bangunan rumah adat yang memiliki ciri khas setiap daerah di Indonesia. Nomor 4, ada kata rumah adat. Apa ya yang dinamakan dengan rumah adat? Rumah adat adalah rumah yang mencirikan atau khas bangunan suatu daerah di Indonesia. Nomor 5, ada kata pulau. Apa ya yang dinamakan dengan pulau? Pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi air laut. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi kita hari ini tentang tematik muatan bahasa Indonesia tentang berwisata. Semoga hal yang dipelajari dapat dipahami. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.